kecilnya yang dibesarkan oleh seorang single mom yang mempunyai 2 orang putri, yang dimana Fanya selalu dibandingkan dengan kakak perempuannya, Seti. Pada hari Minggu, Fanya melakukan kegiatannya seperti biasa untuk mengajar sekolah minggu sebagai panggilan dalam mengikut Kristus. Seperti biasanya, pada akhir sekolah minggu selalu dilakukan evaluasi untuk memperbaiki jika ada yang kurang ataupun salah saat ibadah sekolah minggu berlangsung. Menurut lu nih, Fanya cara mengajar bagus ya? Menurut gue pas sih, hanya Fanya ini mengajar kurang terarah dan kurang jelas. Jadi anak-anak dong bingung. Aduh, karena nih, lu tuh kalau sudah dapat tugas untuk mengajar, tolong siap baik-baik karena ini ketemu komitmen pelayanan, Fanya. Lu sendiri tahu toh, yang namanya mengajar tuh ketemu kasih firman Tuhan. Kalau lu sendiri siap lu materi dengan baik, pasti lu ngajar lu akan bingung. Kalau lu bingung, nah apa kabar nih yang dengar? Iya toh? Fanya pun hanya terdiam mendengarkan evaluasi yang diberikan oleh teman-temannya. Tanpa mereka ketahui, di balik semua itu Fanya sedang mengalami tekanan. Fanya pun pulang dengan tekanan yang ada dalam hati dan benaknya. Ketika kunjung larut, barulah Fanya pulang. Saat sesampainya di rumah, nampak ibu dan kakaknya Fanya sedang menunggu di depan teras. Dulu kalau ada nama sampai tengah malam begini, sudah beda pandita sa. Kalau batas sibuk mati susah nggak pulang rumah nih. Pokoknya itu jadi pelayanan tuh. Weh, kemana sih? Fanya sebenarnya melakukan semua pelayanannya untuk mencari rumah yang lebih nyaman dan menerima semua keluh kesahnya, yaitu Tuhan Yesus. Namun dengan keadaan yang ada, Fanya selalu merasa tidak ada yang selalu mendukung dia, sekalipun itu ibunya. Di gereja pun teman sepelayanannya selalu memojokkan dia tanpa mengetahui apa yang terjadi di belakang. Pada hari Jumat, Fanya mendapat jadwal ibadah pemuda di rumahnya. Saat ibadah berlangsung, Bertrand sebagai pembawa firman membawakan firman yang cukup menampak dengan keadaan yang dialami oleh Fanya. Shalom Fanya. Shalom Fanya. Masuk kok. Kita belum datang kok. Belum.
Baik, shalom semua. Shalom. Firman yang beta pilih kali ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-34. Mazmur pasal 34. Semua sudah betul? Oke, kita minta kesediaan teman-teman semua untuk berdiri ya. Kita akan baca secara pengertian mulai dari wajah. Dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud pada waktunya ia pura-pura tidak waras, kiranya di depan Abimelek sehingga diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, pujian-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarkannya dan bersukacita. Memuliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasmurkannya namanya. Aku coba mencari Tuhan, lalu Dia menjauh aku dan melepaskan aku dari segala kegentaran. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Siaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang menginginkan umur panjang untuk menikmati yang baik? Janganlah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menyimpang. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak meminta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang lemah jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Dia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang tepat. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Demikianlah sabda Tuhan bagi kita pada siang hari ini. Silakan kembali. Baik, shalom. Oke, firman Tuhan yang ada dan diambil dari Mazmur 34 hari ini mengajarkan kita semua bahwa terkadang ketika dalam kita sudah melayani Tuhan atau sudah berada dalam pelayanan, pasti ada saya namanya masalah. Kayak contoh, tadi saya sendiri dia mau ibadah pemuda nih. Dia mau masih ngomong beta bilang begini, lu ini kerja tiap hari pelayanan, so capek kok. Tapi itu jangan kita jadikan sebagai keputusan Tuhan ya. Kita mesti ingat bahwa terkadang dunia itu benci dengan kebenaran. Tetapi kita sebagai wakil Kristus di dunia, kita satu perlu takut akan hal itu. Karena apa? Kita mesti ingat, lebih baik manusia yang benci sang katong daripada Tuhan Yesus sendiri yang meninggalkan katong. Ingat, ketika katong telah memilih untuk mengikut Yesus dari awal, tetaplah pada keputusan sampai katong kembali ke rumah Bapa. Mungkin ini saja renungan singkat dari beta semua kepada teman-teman. Mungkin ada yang ingin menambahkan firman atau mungkin berbagi kesaksian, beta persilahkan. Mungkin Augie atau Agnes. Oke, dari yang belum saya mungkin banyak. Makasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Bapak Petra yang sudah bangun firman untuk kita semua. Yang firman untuk beta punya pribadi sendiri itu sangat relate dan sedikit menguatkan bagi beta untuk beta kondisi yang saat ini beta alami. Sekarang beta butuh, bahwa beta harus gimana deh? Karena beta mama sendiri sampai sayang beta, besok pernah rasa kasih sayang beta mama di beta pelayanan terus
yang kau lalui, dan itu Tuhan pasti ada buat kau lalui itu tantangan. Tapi saat ini beta susah, beta cari Tuhan pertolongan buat beta sudah rasa, dan itu yang buat beta sudah tahu beta harus gimana untuk beta mengeluh beta rasa yang beta pendam selama itu. Itu tidak terima kasih. Oke, baik, itu dari banyak kesaksian ya. Jadi bagi teman-teman semua juga dan buat banyak sendiri, beta ada satu cerita kecil tentang kisah Ayub sendiri. Ingat banyak, segala sesuatu ada di waktu. Ayub sendiri dia ditinggali oleh dia istri, dijauhi dari teman-teman, dia anak mati, dicobai iblis. Sampai dia istri saya sendiri berkata, kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi Ayub berkata, apa engkau berbicara seperti perempuan gila? Karena di situ sendiri Ayub tahu bahwa Tuhan sendiri sudah akan meninggalkan dia. Begitupun pula dengan banyak. Dalam segala hal ataupun dalam segala kesusahan Tuhan sudah pernah meninggalkan banyak. Akan ada di waktu Tuhan sendiri akan mengangkat banyak untuk menjadi titik yang terbaik. Jadi ingat ya bagi teman-teman semua juga, ketika kau dalam masalah, jangan kayak teman-teman yang di luar sana mabuk ataupun mungkin merokok. Tetapi kau selalu ingat, cukup berlutut dan berdoa, Tuhan dengar. Mau seberdosa apapun itu ketok, mau sekotor apapun itu ketok, sudah ada dosa yang terlalu besar untuk sudah dapat diampuni Allah dan semua. Mungkin ada lego yang mau berbagi kesaksian dan menambah, saya persilakan. Mungkin oke. Nah, saya kalau begitu demikian sabda Tuhan pada siang hari ini, kiranya menolong kita semua. Amin. Saya kembali. Untuk merespon firman Tuhan yang tadi kita sudah dengarkan, maka kita menyanyikan lagu Hidup Yesus Putusanku. firman yang telah Kau berikan pada siang hari ini. Kami belajar dari Daud dan Ayub bahwa dalam segala tantangan kami selalu siap, dan Tuhanlah yang selalu menjadi bimbingan bagi kami semua. Tibanya saat kami akan pulang, kami mohon Tuhan kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan Putra serta di dalam persekutuannya Roh Kudus selalu menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 1, 2, 3. Shalom. Di saat Fanya mencari belahan kasih Tuhan, dia merasa Tuhan tidak ada, sehingga Fanya berhenti untuk melayani dan pada akhirnya membuatnya semakin bertanya-tanya, hingga suatu hari dia memberanikan diri untuk kembali masuk dalam hadirat Tuhan.
Dengan tidak sengaja, saat Fanya menceritakan kondisi ibunya, mendengarkan curhatannya dalam doa, dan merasa bersalah atas tindakannya selama ini terhadap Fanya. Lihat, berasa kita di firman Tuhan. Kayaknya itu Tuhan berjawaban buat beta sih, untuk beta kembali. Kayaknya Abe harus doa kembali, Abe harus doa supaya Abe bisa mulai cinta Tuhan Yesus seperti Abe pribadi. Tuhan Yesus, sekarang hamba datang ke hadirat-Mu, hamba mengucap syukur atas berkat penyertaan-Mu, hamba boleh ada sampai saat ini. Tuhan, hamba sadar bahwa hamba saat ini telah jauh berjalan dari-Mu ya Tuhan. Dan kini hamba mau kembali ke jalan-Mu, menjadi pribadi yang lebih baik dari dulu ya Tuhan. Kiranya Engkau mau memberi urapan bagi hamba untuk hamba menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hamba mohon Engkau memberkati hamba dan melindungi hamba supaya hamba boleh menjalankan pelayanan hamba dengan baik ya Tuhan. Tuhan Yesus, hamba juga mau berdoa untuk orang tua hamba dan saudara hamba. Kiranya Engkau berkati mereka agar mereka juga mau mengenal Tuhan Yesus dan mau mencintai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, hanya ini doa hamba, kiranya Engkau mau mendengar dan menjawabnya. Hamba taruh ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Kakak ada buat? Itu lima. Kenapa? Mama tadi selesai ngajarin kakak punya doa. Mari kau duduk kok. Mama mau mencoba. Kenapa, Mak? Kakak, Mama minta maaf ya. Selama ini Mama sudah pernah perhatikan kakak, sudah pernah dukung kakak, selalu jahat dengan kakak. Sekarang Mama semua dukung kakak, apapun yang kakak lakukan Mama akan selalu dukung. Karena itu Mama minta kakak untuk terus pelayanan, terus berdoa, terus cari Tuhan ya kakak. Akhirnya Fanya mulai bersadar dengan setiap langkah yang selama ini sudah membawanya jauh dari hadapan Tuhan. Banyak waktu dan tenaga yang terbuang untuk bisa mengendalikan ego dan hati Fanya. Dan pada akhirnya jawaban dari semua adalah waktu Tuhan. Karena jalan yang jauh juga punya waktu untuk bisa kembali ke titik awal bagaimana Tuhan yang membawa sampai pada saat ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dan hal ini mengajarkan bahwa komitmen itu mahal. Ketika kita sudah memutuskan untuk mengambil komitmen, maka memberi diri melayani, maka segenting apapun situasi yang berusaha menjatuhkan, bahkan orang yang terdekat kita sekalipun tidak menjadi penghalang untuk kita terus maju, mengambil langkah berjalan bersama Tuhan. Ingat, jika sudah jalan jauh, jangan lupa pulang. Karena sekali Tuhan, tetap Tuhan. Amin. God bless. Demikianlah persembahan drama dari kami kelas 12 tipe 1 dengan jalan yang